Hitler adalah anugerah bagi Israel. Jika Hitler tidak ada, Zionis akan harus menciptakan dia. Mungkin mereka telah melakukannya. Angka-angka dari Edwin Black The Transfer Agreement mengungkapkan cerita tersebut. Pada tahun 1927, sekitar 15.000 dari 550.000 orang Yahudi Jerman menganggap diri mereka Zionis. Itu adalah kurang dari 2%. Sebagian besar Yahudi Jerman menolak keras Zionisme dan menganggapnya sebagai musuh dari dalam. Mereka adalah orang Jerman. 80.000 telah berjuang di Parit dan 12.000 meninggal. Tidak ada di tempat lain di mana penentangan Yahudi terhadap Zionisme begitu luas, mendasar, dan sengit seperti di Jerman, tulis seorang sejarawan Zionis. Berkat Hitler, 60.000 Yahudi Jerman bermigrasi ke Israel antara tahun 1933 dan tahun 1941. Berkat perjanjian pengalihan antara Nazi dan Zionis, properti Yahudi senilai $100 juta dialihkan ke Israel dalam bentuk ekspor industri Jerman yang digunakan untuk membangun infrastruktur Israel. Kesepakatan transfer tersebut membawa alat, bahan baku, mesin-mesin berat, peralatan pertanian serta tenaga kerja, dan modal untuk mendanai ekspansi. Banyak industri utama Israel, seperti tekstil dan bangunan air nasional, didirikan dengannya. Ini adalah pada saat hanya ada 200.000 orang Yahudi di Palestina, terutama Yahudi religius anti-Zionis. Upah harian pekerja Yahudi di Palestina adalah $1 per hari. Ada 800.000 orang Arab Palestina. Terima kasih kepada Hitler. Berkat Hitler, anggota keluarga dari komunitas Yahudi Jerman diangkut dan dipindahkan ke Palestina bersama dengan properti mereka. Banyak dari orang-orang ini diizinkan untuk memindahkan bentuk sebenarnya dari rumah dan pabrik mereka sebenarnya bentuk dari eksistensi mereka. Pada tahun 1937, ketika Inggris mengusulkan membagi Palestina menjadi 2 negara, Nazi bertanya-tanya apakah mereka tidak membuat kesalahan dengan menciptakan Vatikan Yahudi yang didedikasikan untuk kematian Jerman. Tapi Hitler menolak semua pembangkang dan bersikeras perjanjian pengalihan dilanjutkan dan bahkan diperluas ke negara-negara lain. Italia, Rumania, Hungaria dan beberapa negara lain di bawah pengaruh fasis menandatangani perjanjian serupa. Hitler amat membenci orang-orang Yahudi sehingga ia membangun sebuah negara bagi mereka. Ia bisa saja mengambil semua harta benda mereka dan menendang mereka keluar, tapi yang pasti ia adalah antisemit. Apa yang dia dapatkan darinya? Baiklah, Zionis benar-benar memperluas perdagangan Nazi dengan menjual kembali barang Jerman di seluruh Timur Tengah. Ya, mereka tidak hanya berdagang dengan Nazi, mereka bertindak sebagai agen mereka. Nazi menyingkirkan banyak orang Yahudi dan mendapat banyak jeruk Java sebagai imbalan. Kongres Yahudi Dunia cukup tersinggung karena mereka mensponsori boikot dunia terhadap barang-barang Jerman. Tapi ini malahan membuat Zionis bejat menjadi lebih disenangi oleh Nazi. Dan memberikan alasan kepada Nazi untuk memboikot dan menganiaya orang-orang Yahudi Jerman yang membantu sahabat Zionis mereka. Kerja sama Zionis Nazi. Begitu Nazi berkuasa pada tahun 1933, kaum Zionis memperoleh status perlindungan politik yang nyata. Setelah kebakaran Reichstag, Nazi menghancurkan hampir semua oposisi politik dan menutup 600 surat kabar. Tapi tidak ada orang Zionis maupun surat kabar mereka yang dijajakan di setiap sudut jalan menjadi korban dari kebijakan Nazi, bahkan sirkulasi surat kabar mereka berkembang hingga 5 kali lipat, menjadi 38.000. Zionisme adalah satu-satunya filsafat politik yang berbeda yang disetujui oleh Reich ketiga. Seragam Zionis diperbolehkan di Jerman. Demikian juga bendera mereka. Bahasa Ibrani diamanatkan di sekolah Yahudi.
Meskipun sebagai warga adalah satu-satunya seragam non-Nazi negara kelas 2, yang bahkan dicerca dan dianiaya, namun Yahudi Jerman tetap ingin tinggal di Jerman. Zionis mencemooh orang-orang Yahudi Jerman dengan mengatakan mereka pantas untuk dianiaya karena ingin berasimilasi. Zionis menjadi kaki tangan Nazi. Kesamaan nasib kesadaran suku merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam dan mengembangkan gaya hidup bagi orang-orang Yahudi. Ini menjelaskan bagaimana minoritas dalam Yahudi Jerman, yaitu Zionis, mengambil hak asuh darurat atas 550.000 pria, wanita, dan anak-anak, ucap Black. Ini adalah konfirmasi terhadap apa yang selalu ditakuti orang-orang Yahudi yang berdiaspora dari Zionisme. Ia akan digunakan sebagai dalih hukum dan moral untuk memaksa orang-orang Yahudi keluar dari masyarakat Eropa. Ia menjelaskan juga mengapa Israel berperilaku seperti Nazi Jerman. Mereka memiliki silsilah rasis yang sama. Pada persidangan Nuremberg pasca perang, Julius Streicher menegaskan bahwa hukum Nuremberg tahun 1935 berpola hukum Yahudi rasis agama. Saya telah berulang kali menekankan fakta bahwa orang-orang Yahudi harus menjadi contoh bagi setiap ras, karena mereka menciptakan hukum rasial untuk diri mereka sendiri, hukum Musa, yang mengatakan, jika Anda datang ke negeri asing janganlah kamu mengambil bagi dirimu perempuan asing. Hukum-hukum dari orang-orang Yahudi ini diambil sebagai model untuk undang-undang tersebut. Itu adalah awal dari keyahudian yang karena ia memperkenalkan hukum rasial ini, bertahan selama berabad-abad, sementara semua ras dan peradaban lainnya telah musnah. Persidangan kejahatan besar peperangan di hadapan Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, tanggal 14 November tahun 1945 sampai 1 Oktober tahun 1946. Volume 12, Sekretariat Pengadilan, Nuremberg, Jerman, halaman 315. Terima kasih kepada Chris John Bjerknes. Dapat dibayangkan bahwa Nazisme diciptakan menurut gambaran Zionisme dan komunisme. Tentu saja, Nazisme dan Zionisme adalah gerakan Illuminati pelengkap. Tidak hanya Nazi membangun Israel, namun Israel dibangun Nazi Jerman dengan menyediakan pasar ekspor. Mereka bekerja bersama-sama. Banyak orang Yahudi tidak mendapatkan semua uang mereka ketika mereka tiba di Israel. Dengan demikian, para Zionis juga berpartisipasi dalam penjarahan Yahudi Eropa, yang disebut Aryanisasi. Kesimpulannya, orang-orang Israel, dan Yahudi pada umumnya, semakin menyadari bahwa Zionisme adalah tipu muslihat dan perilaku Israel amat mirip dengan Nazi Jerman. Sebagai contoh, akademisi Israel Yeshayahu Leibowitz mengatakan bahwa semua yang telah dilakukan Israel sejak 1967 adalah kebodohan jahat atau kejahatan yang bodoh. Dia mengacu pada tentara Israel sebagai Yahudi Nazi. Ini bukan tempat untuk menunjukkan bagaimana Hitler dimasukkan ke dalam kekuasaan oleh Anglo-Amerika, yaitu Illuminati Yahudi. Tapi ini adalah tempat bagi Yahudi dan Amerika untuk mempertimbangkan pelajaran berikut. Peristiwa sejarah diciptakan untuk mengelabui orang untuk memajukan tatanan dunia baru. Yahudi Eropa tumbang, dirampok, dan dibantai dalam rangka membangun ibu kota pemerintahan dunia Rothschild di Israel. Amerika sedang sekarat di Irak, Afghanistan, dan mungkin di Iran untuk membasmi Islam. Gejolak ekonomi membuat orang putus asa sehingga merangkul pemerintahan dunia sosialisme, dan seterusnya. Zionisme berarti tidak pernah mengatakan maaf. Para elit Yahudi, para akademisi, politisi, dan media menganggap diri mereka sebagai moralis besar, dengan sangat sedikit introspeksi diri. Mereka merasa benar sendiri, arogan, dan mewarisi prasangka Yahudi terhadap orang Kristen yang telah menyebabkan sejumlah besar sentimen anti-Kristen. Di Kanada, ini disebut hate speech, pidato kebencian dan akan menarik keberatan hak asasi manusia terhadap Yahudi terorganisir. Bahkan,
Pernyataan ini dibuat oleh seorang Yahudi Israel untuk Jerusalem Post, tanggal 30 Maret tahun 2009, dan disebut antisemitisme di Norwegia. Saya mengubah masyarakat Norwegia dan masyarakat Lutheran menjadi masyarakat Yahudi, dan masyarakat Israel serta masyarakat Yahudi menjadi masyarakat Kristen. Manfred Gerstenvet, Ketua Pusat Urusan Publik Yerusalem mengomentari perasaan tersembunyi antisemit dalam masyarakat Norwegia dipicu oleh operasi serangan yang disebut sebagai Operation Skeslet, pembantaian Israel terhadap warga sipil Gaza. Hal ini menunjukkan bahwa Zionis memiliki kekuatan penuh ketika itu berkaitan dengan generalisasi etnis orang lain, tapi berteriak antisemitisme untuk membungkam kritik terhadap diri mereka sendiri. Rabbi Yoav Melchior, Rabi terkemuka Norwegia, menggemakan pandangan sempit ini bahwa kemarahan masyarakat Norwegia pada pembantaian Israel warga Gaza adalah hasil dari sifat dasar antisemitisme. Rabi tersebut mengatakan bahwa ia sangat takut selama perang tersebut. Kebencian menyebar dengan cepat dan dengan cara yang berbahaya. Ini adalah emosionalisme buta terhadap Israel dan terhadap orang-orang Yahudi. Ia tertanam secara mendalam pada rasa emosional antisemitisme Norwegia. Gelombang antisemitisme saat ini menunjukkan apa yang diyakini oleh orang-orang di dalam hati mereka, katanya. Gerstenvet, yang baru-baru ini menulis dan menerbitkan Behind the Humanitarian Mass, The Nordic Countries, Israel, and Jews, mencatat bahwa hanya ada 700 orang Yahudi dalam populasi sebanyak 4,6 juta. Ada banyak kebencian terhadap Israel dan orang-orang Yahudi. Pemerintah Norwegia vokal dalam mengkritik Israel dalam beberapa bulan terakhir. Pada pecahnya pertempuran Gaza, Menteri Luar Negeri Jonas Gahr Store menyatakan bahwa Norwegia sangat mengutuk segala bentuk peperangan yang menyebabkan penderitaan warga sipil yang parah, dan menyerukan Israel untuk segera menarik pasukannya. Selain itu, masyarakat Norwegia adalah pelopor dalam memboikot Israel, ucap Gerstenvet, mengutip kecenderungan banyak serikat buruh Norwegia untuk mendukung kepentingan masyarakat Palestina berkaitan dengan Israel. Menurut Gerstenvet, karena Norwegia adalah negara yang sangat kecil dan banyak yang tidak memahami bahasanya, maka tidak ada yang memberi perhatian yang besar. Antisemitisme mereka mengalir sepenuhnya di alam bawah radar untuk waktu yang lama. Sekarang dunia menjadi sadar akan situasi di Norwegia, elit Norwegia tidak akan selaras dengan kesombongan yang luar biasa ini lagi, tegasnya. Pola pikir Zionis. Artikel ini menggambarkan dua karakteristik yang mengganjal yang ditemukan dalam psikologi Zionis dan mungkin Yahudi. Zionis tidak pernah minta maaf karena mereka tidak pernah salah. Mereka telah menangguhkan hukum sebab dan akibat. Kritik tidak pernah mempengaruhi tindakan atau perilaku mereka. Tindakan pihak lain adalah selalu disebabkan oleh kebencian bawaan irasional atau prasangka. Antisemitisme memberi mereka infalibilitas dan kekebalan. Tapi selama Yahudi mendukung Israel, mereka akan bertanggung jawab atas tindakan Israel itu. Zionisme adalah tentang menciptakan antisemitisme untuk memaksa orang Yahudi untuk kembali ke agenda agresif tersembunyi. Lihat tulisan saya, The Zionist Protection Rackets, yang terdapat secara online. Orang-orang Yahudi sedang digunakan untuk membangun kerajaan ribuan tahun Rothschild, dan ketika mereka tidak lagi dibutuhkan oleh Illuminati, mereka akan dicampakkan. Zionis menjelekkan dan memperlakukan lawan mereka seperti submanusia dan pembenci, karena mereka tidak akan mengakui kesalahan. Pada tingkat tertentu, mereka pikir mereka adalah Tuhan dan tidak bisa berbuat salah. Oleh karenanya, ketika tentara Israel yang lurus melaporkan berbagai kejahatan perang di Gaza, IDF secara cita menyimpulkan bahwa laporan ini adalah kabar angin. Pemangkasan kebenaran ini adalah untuk menyesuaikan dengan agenda merupakan sesuatu yang telah biasa pada saat ini.
Ancaman Gerstenfeld bahwa dunia menjadi sadar akan situasi di Norwegia dan elit Norwegia tidak akan menyetujuinya lagi, mengungkapkan kecenderungan otoriter Zionis, seperti komunis, tidak menanggapi kritik dengan sanggahan karena mereka tidak dapat melakukannya. Setelah menyingkirkan para kritikus, mereka merespons dengan serangan ad hominem, ejekan, kebohongan, ancaman, tindakan hukum, dan serangan terhadap mata pencaharian mereka. Sejujurnya, mereka meneriakkan kebencian, padahal sebenarnya mereka adalah sumber utama kebencian. Mereka adalah bagian besar dari dinamika kemunculan pemerintahan dunia totaliter. Di Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Inggris, Jerman, dan Prancis, sistem totaliter ini identik dengan dukungan terhadap Zionisme. Kritik terhadap Israel dilarang. Di Inggris, seorang diplomat menghadapi penjara karena mengungkapkan bahwa ia jijik pada kekejaman Israel. Politisi Inggris George Galloway yang ditolak masuk ke Kanada karena dukungannya terhadap Palestina. Orang-orang Kanada tidak pernah memperdebatkan perjanjian keamanan ini, di mana kritik terhadap Israel, sebuah negara yang dibangun oleh terorisme Zionis, dituduh mendukung terorisme. Cara kerja Zionis dan komunis, cara kerja tatanan dunia baru, adalah dengan mengontrol masyarakat melalui pengendalian pikiran dan wacana, dan akhirnya dengan intimidasi. Kesimpulannya, antisemitisme meningkat karena dua faktor. 1. Serangan Israel terhadap Lebanon pada tahun 2006 dan Gaza pada tahun 2008. Reaksi ini adalah tidak sebanding dengan provokasi, kekuatan tidak seimbang, dan warga sipil yang menjadi sasaran. 2. Karena persepsi bahwa orang-orang Yahudi berada di balik krisis keuangan. Sesungguhnya, Illuminati Yahudi yang mendominasi Federal Reserve bertanggung jawab, menurut asisten Menteri Perumahan G.H.W. Bush, Catherine Austin Fitts. Alan Greenspan adalah pembohong. Federal Reserve dan mitra lamanya, Departemen Keuangan Amerika Serikat, melakukan rekayasa penggelembungan proyek perumahan, termasuk merangsang penipuan terhadap Amerika sebagai bagian dari kudeta keuangan. Kebangkrutan kita bukan merupakan kecelakaan. Itu adalah rekayasa pada tingkat tertinggi. Penyebab antisemitisme bukan merupakan misteri. Terlalu banyak orang Yahudi yang menjabat sebagai penipu dan agen dari rencana kartel Bank Sentral Dunia, yaitu Rothschild, untuk mewujudkan tirani pemerintahan dunia. Para Mason, Mormon, saksi-saksi Yehuwa, Republikan, dan hampir setiap agama atau organisasi sukses lainnya juga melayani mereka. Siapapun yang mendukung keragaman, hak-hak perempuan dan gay, perubahan iklim dan lainnya. Tetapi jika sejarah adalah indikasi, ketidakpuasan rakyat akan tumbuh, dan akan disalurkan terhadap Yahudi yang hanya memainkan sedikit atau tidak sama sekali peran dalam konspirasi jahat ini. Orang-orang Yahudi harus berdiri sekarang dan, dalam kata-kata Sam Goldwyn, termasuk saya. Zionis mendukung antisemitisme. Antisemitisme digunakan untuk merujuk kepada prasangka rasial terhadap Yahudi. Sekarang kata kebencian adalah kode untuk sesuatu yang lain, oposisi terhadap Zionisme, sebuah program politik yang bahkan banyak orang Yahudi mendapatkannya sebagai sesuatu yang menjijikkan. Dengan menyamakan benci dengan menentang Zionisme, Yahudi yang terorganisir telah mendorong setiap orang untuk menjadi antisemit. Di Soviet Rusia, antisemitisme dianggap kontra-revolusioner dan dihukum berat. Demikian pula, antisemitisme sekarang menjadi kejahatan politik di Barat karena bertentangan dengan tatanan dunia baru Zionis. Sebagai contoh, seorang wartawan Winnipeg, Leslie Hughes, digugurkan sebagai calon liberal dalam pemilihan 2008 karena memberikan pendapat terhadap ramalan Israel mengenai serangan 9/11 dalam sebuah artikel tahun 2003. Dia mengutip sebuah surat kabar Israel. Dia mengajar mata kuliah pada toleransi dan tidak memiliki perasaan permusuhan terhadap Yahudi.
Kejahatannya bersifat politik. Dia mendapatkan surat kabar tersebut ketika ia sedang berkendara. Dia mengajukan gugatan terhadap Kongres Yahudi Kanada dan Partai Liberal. Tulisan saya memperingatkan orang-orang Yahudi bahwa mereka sedang digunakan untuk memajukan rencana bank sentral untuk kediktatoran pemerintahan dunia. Saya menekankan bahwa setiap bangsa, agama, dan organisasi besar juga sedang mereka gunakan. Meskipun demikian, Kongres Yahudi Kanada menuduh saya memiliki kebencian terhadap orang-orang Yahudi dan ingin menekan tulisan saya. Absurditas menuduh anak korban Holocaust sebagai antisemit menggarisbawahi sifat yang sesungguhnya dari kontra-revolusioner kejahatan saya. Anda adalah seorang antisemit. Pendeta Ted Pique mengekstrapolasi dari Global Antisemitisme Review Act untuk mendefinisikan jenis kegiatan politik yang sedang dikriminalisasikan. The real motive behind depth of global antisemitism. 1. Setiap pernyataan bahwa komunitas Yahudi mengontrol bisnis internasional, pemerintah, media, keuangan adalah antisemit dan dunia. 2. Sentimen anti-Israel yang kuat adalah antisemit. 3. Kritik tajam terhadap pemimpin Israel, masa lalu atau sekarang, adalah antisemit. 4. Kritik terhadap agama Yahudi atau pemuka agama atau rujukannya, terutama Talmud dan Kabalah, adalah antisemit. 5. Kritik terhadap pemerintah Amerika Serikat dan Kongres karena berada di bawah pengaruh yang tidak semestinya dari komunitas Yahudi Zionis, termasuk AIPAC, adalah antisemit. 6. Kritik terhadap komunitas Yahudi Zionis karena mempromosikan globalisme, tatanan dunia baru, adalah antisemit. 7. Menyalahkan pemimpin Yahudi dan pengikut mereka karena menghasut Romawi untuk melakukan penyaliban Kristus adalah antisemit. 8. Meragukan angka 6 juta korban Holocaust adalah antisemit. 9. Menyebut Israel sebagai negara rasis adalah antisemit. 10. Menyatakan bahwa konspirasi Zionis adalah nyata adalah antisemit. 11. Mengklaim bahwa orang-orang Yahudi dan para pemimpin mereka menciptakan revolusi Bolshevik di Rusia adalah antisemit. 12. Membuat pernyataan menghina tentang orang Yahudi adalah antisemit. 13. Menyangkal hak orang-orang Yahudi yang sebagian besar ateis untuk menduduki kembali Palestina adalah antisemit. 14. Menyatakan bahwa Mossad berada di balik serangan 9/11 adalah antisemit. Pada dasarnya jika Anda percaya pada kebenaran dan keadilan, Anda adalah seorang antisemit. Jika Anda percaya pada kebebasan berbicara, pemeriksaan yang bebas dan proses demokrasi, Anda adalah seorang antisemit. Jika Anda menentang tirani, korupsi dan pembunuhan, Anda adalah seorang antisemit. Jika bukan antisemit, Anda paling tidak adalah orang yang kurang mendapatkan informasi, dan paling buruknya Anda adalah seorang yang telah terjual. Pada akhirnya, tatanan dunia baru akan mengubah 90% dari populasi dunia dan setidaknya 50% dari orang-orang Yahudi menjadi antisemit. Apakah ini adalah agenda yang sesungguhnya? Untuk mengalihkan kesalahan dari para bankster pusat dan kaki tangan masonik non-Yahudi mereka. The Synagogue of Satan. Karya Andrew Hitchcock, The Synagogue of Satan adalah kronologi menarik dari peran Yahudi dalam konspirasi setan bangkir sentral alias tatanan dunia baru. Bersama dengan Illuminati karya saya, ia menyediakan pengantar yang sangat baik untuk subjek tersebut. Satu-satunya celah adalah bahwa karya Hitchcock tidak memberikan referensi. Misalnya, ia mengangkat daftar di atas dari internet tanpa memberikan kredit kepada Rev Pique. Namun sumber Hitchcock dapat diverifikasi secara online. Saya terkesan dengan jumlah informasi baru dan wawasan yang saya dapatkan. Hitchcock menjelaskan bagaimana nasionalisasi dari Bank of England pada tahun 1946 adalah sebuah sulapan tangan. Dia memberikan informasi baru mengenai seni penciptaan uang. Dia secara gamblang menjelaskan signifikansi dari hukum Noahide.
Anda membaca buku ini dengan kemarahan yang membara terhadap skala kekejaman, kriminalitas, dan kelancangan Yahudi tertentu. Yahudi ini bukan umat pilihan Tuhan, tapi setan. Ini adalah sesuatu hal yang harus menjadi perhatian orang-orang Yahudi lain yang kebanyakan bersalah karena kenaifan, kepuasan, penyesuaian diri, kepengecutan, dan oportunisme. Hal yang sama juga dapat ditujukan pada orang-orang Amerika dan Kanada yang mendukung kejahatan perang di Afghanistan dengan pajak mereka. Hitchcock mengutip Werner Sombart yang mengatakan bahwa dari tahun 1820 dan seterusnya, hanya ada satu kekuatan di Eropa, dan itu adalah Rothschild. Dia mengatakan kapitalisme modern dan Amerikanisme tidak lain hanyalah semangat Yahudi yang disarikan. Kesimpulannya, Zionis akan mencap semua orang antisemit, karena antisemitisme adalah roti dan mentega mereka. Yahudi memiliki kesalahpahaman naif bahwa Zionisme ada untuk melindungi mereka dari antisemitisme. Bahkan sebenarnya, Zionisme ada untuk menciptakan antisemitisme dan untuk memaksa orang-orang Yahudi untuk melaksanakan agenda Illuminati, yaitu pemerintahan dunia bank sentral. Tujuan dari Zionisme adalah untuk membuat orang-orang Yahudi sebagai masyarakat kasta terendah paria, dan agar lebih dapat memanfaat mereka dengan lebih baik. Zionisme adalah sumber utama dari antisemitisme di dunia saat ini yang membahayakan semua orang Yahudi, yang diklaim sebagai pihak yang mereka wakili. Bayangkan jika Illuminati memutuskan untuk membuat orang-orang Yahudi sebagai kambing hitam mereka. Bayangkan jika suatu hari mereka mengungkapkan peran Mossad dalam peristiwa 9/11. Bayangkan jika kata ini tersebar, orang-orang Yahudi melakukan serangan 9/11. Kita bisa mengalami pembunuhan terencana di Amerika. Namun banyak orang Yahudi, yang tidak ada hubungannya dengan peristiwa 9/11 akan menderita, secara keras kepala mendukung Israel. Israel adalah kerajaan pribadi Rothschild, tentara pribadi mereka, dinas rahasia, dan senjata nuklir. Semua ini digunakan untuk memajukan agenda pemerintahan dunia Rothschild. Di masa depan, Zionis Yahudi dan pendukung mereka akan memiliki banyak penekanan untuk dilakukan. NWO Garda Depan Tirani Kabalis Yahudi. Pada edisi yang diperluas dari Under the Sign of Scorpion tahun 2002, penulis Estonia Jiri Lina menggali penulis Yahudi kabalis masonik yang membela komunisme dan ekstensi pemerintah dunia. Meskipun sudah lama menjadi kecurigaan, hal ini jarang dikonfirmasi oleh sumber-sumber Yahudi. Revolusi Bolshevik dilakukan melalui tangan orang-orang Yahudi, tulis M. Cohan pada tanggal 12 April tahun 1919 di harian komunis Kharkov. Artikel tersebut berjudul, The Jews Service to the Working Class, pelayanan Yahudi ke kelas pekerja dan mengungkapkan, mungkinkah masyarakat pekerja dan petani Rusia yang sulit dan tertindas membebaskan diri mereka sendiri dari kaum borjuis? Tidak. Adalah orang-orang Yahudi dari awal sampai akhir yang menunjukkan mereka jalan menuju fajar kemerahan internasionalisme dan yang sampai hari ini memimpin Soviet Rusia. Lina mengutip dokumen Zionis yang ditemukan pada tubuh seorang komandan batalion Yahudi komunis, yang diterbitkan di sebuah surat kabar Estonia pada tanggal 31 Desember tahun 1919. Dokumen tersebut menunjukkan bahwa komunisme sebenarnya adalah sebuah perang ekonomi, ras, dan perang yang disamarkan. Anak-anak Israel, waktu kemenangan akhir kita sudah dekat. Kita berdiri di awal kekuasaan dunia dan kemasyhuran kita. Kita telah mengubah Rusia menjadi budak ekonomi dan mengambil hampir semua kekayaannya. Kami harus menghilangkan individu terbaik dan paling berbakat mereka. Kita harus memprovokasi kelas perang dan pertikaian di kalangan petani dan pekerja yang buta, dan memusnahkan nilai-nilai budaya bangsa Kristen yang telah mereka peroleh, anak-anak Israel yang setia memegang jabatan tertinggi di negara dan pemerintahan atas para budak.
Buku Lina memberikan dukungan yang besar bagi pandangan bahwa manusia adalah korban dari konspirasi jangka panjang setan, kabalis, Yahudi, dan Masonik untuk memperbudak dan menghancurkannya. Kartel bank sentral Masonik dan Yahudi menggunakan retorika komunisme, perang kelas dan kepemilikan publik untuk menaklukkan Rusia dan Cina. Ini pada dasarnya adalah invasi asing, Yahudi, Masonik, Inggris, yang menyamar sebagai revolusi. Tatanan dunia baru adalah perluasan dari imperialisme Masonik Yahudi Inggris. Tentu saja komunis tidak ingin hubungan ini dibuat. Mereka melarang antisemitisme dengan hukuman kematian. Patriot Rusia dianggap sebagai antisemit dan dimusnahkan. Orang-orang yang memahami Protocols of Zion dieksekusi. Teror. Fakta bahwa kekejaman komunis yang berjalan diam-diam dan kebencian terhadap hukum diperkenalkan di sini, di Barat, membenarkan bahwa kekuatan yang sama sedang memegang kendali. Kecuali mereka telah berubah, kita bisa berada dalam bahaya besar. Eksekusi komunis diterbitkan di Surat Kabar Mingguan CK. Pada tahun 1917 sampai tahun 1918, 1,7 juta orang dieksekusi. Sejak Januari tahun 1921 sampai April tahun 1922, 700.000 dieksekusi. Di antara para korban adalah pemuka masyarakat Rusia, uskup, profesor, penulis, doktor, semua dituduh sebagai pemikir antisosial. Lina menulis bahwa mata pejabat gereja dicungkil keluar, lidah mereka dipotong, dan mereka dibakar. Uskup Voronezh direbus hidup-hidup dalam panci besar dan biarawan dipaksa untuk minum sup ini. Lina mengutip kitab suci sebagai sumber ideologis barbarisme ini. Tuhan mereka memerintahkan orang Yahudi untuk menyembelih dan memperbudak goyim dan mengambil harta benda mereka. Lina, bagaimanapun, bukanlah orang Kristen yang menyebut Kristen sebagai agama budak. Dia menyebut 60 anggota peringkat atas pembunuh CK di tahun 1930-an. Semuanya, kecuali 2, adalah orang Yahudi. Kebanyakan orang Yahudi hari ini tidak hidup di tahun 1918 sampai tahun 1922 dan bukan merupakan bagian sadar konspirasi Illuminati. Kebanyakan tidak tahu tentang Talmud atau Kabalah. Mereka tidak menyadari bahwa Zionisme dan Yahudi yang terorganisir dijalankan oleh para bankir fanatik dan memiliki agenda rahasia. Seruan terus-menerus terhadap pemerintahan dunia non-demokratis oleh para politisi kepunyaan para bankir adalah bukti bahwa konspirasi ini memang sangat nyata. Iblis beroperasi dengan tipu daya dan rayuan. Dia akan membuat tatanan dunia baru terlihat amat baik. Pada saat kebenaran menjadi jelas, maka itu adalah saat yang telah terlambat. Revolusi sebagai premanisme. Ciri Lina telah melakukan layanan tak ternilai dengan mengekspos revolusi Rusia. Dia menempatkannya dalam konteks revolusi Prancis yang dihasut oleh kekuatan yang sama. Dalam kasus kedua, para revolusioneris tidak tertarik pada kesejahteraan rakyat. Justru sebaliknya, mereka membongkar apa yang baik dan mencuri semua yang bernilai. Para pekerja Rusia menjadi budak Yahudi ekstremis internasional. Sebelumnya arsip rahasia Partai Komunis mengungkapkan Trotsky memiliki 80 juta dolar di berbagai bank di Amerika Serikat, dan 90 juta francs Swiss di berbagai bank di Swiss. Pada Oktober tahun 1918, bankir Yahudi di Berlin yang menerima 3.125 kilo emas Rusia jarahan. Demikian pula Lina menggambarkan bagaimana para bankir Yahudi Masonik memulai Perang Dunia Pertama. Dia mengutip sebuah artikel oleh Rabbi Reihon tanggal 1 Juli tahun 1880, kami akan memaksa goyim ke dalam perang dengan memanfaatkan kebanggaan, kesombongan, dan kebodohan mereka. Surat kabar Masonik British Israel Truth menulis pada tahun 1906,
kita harus mempersiapkan diri untuk perubahan besar dalam perang besar menghadapi orang-orang Eropa. Pada tahun 1919, sebuah koran Zionis menulis bahwa Yahudi Internasional memaksa Eropa untuk masuk ke dalam perang era baru Yahudi bisa dimulai di seluruh dunia. Kita berada dalam cengkeraman kekuatan jahat. Makna sebenarnya dari pencerahan dan revolusi adalah untuk meruntuhkan tatanan alamiah dan spiritual alam semesta, dan menggantikan Tuhan dengan Lucifer yang mewakili pretensi Illuminati Masonik dan bangkir Yahudi. Kehidupan sosial, politik, dan budaya kita diatur oleh mereka. Tapi seperti kecoak, mereka takut untuk diungkapkan. Ciri Lina telah membawa sinar tersebut. Bukunya dapat dibeli seharga $30 dengan menulis kepadanya secara langsung, jirilina@yahoo.com. Uni Soviet, percobaan Illuminati adalah sebuah bencana sosial. Sebagaimana pendekatan kita terhadap pemerintahan dunia, merupakan sesuatu yang penting untuk mengingat percobaan sosial terakhir Illuminati, komunisme Soviet, yang digambarkan Jirilina sebagai bencana sosial. Dalam bukunya, Under the Sign of Scorpion tahun 2002, penulis Estonia tersebut mengatakan bahwa sekitar 150 juta orang meninggal akibat revolusi Bolshevik, yang disponsori oleh kartel perbankan Illuminati Yahudi Masonik. Barat berpura-pura menentang kaum Bolshevik tetapi, sebenarnya membela mereka dan mengkhianati orang-orang putih Rusia yang merupakan sekutu kita di dalam Perang Dunia I. Bolshevik akan mengalami kekalahan kecuali terjadi intervensi Barat. Selanjutnya, 60 juta orang dibunuh di bawah komunisme Cina. Rezim satanik ini mencengkeram rambut kepala mereka, Winston Churchill, dan menghancurkan secara brutal dua peradaban maju. Para gubernur bank sentral Illuminati masih menjalankan dunia. Jika masa lalu adalah pengantar, apakah kita sedang diatur untuk mengalami perlakuan brutal yang sama? Apakah ini alasan mengapa kebenaran tentang revolusi ini ditekan? Cerita orang dalam. Jirilina mengklaim bahwa Uni Soviet diperintah oleh gangster Yahudi. Antisemitisme Soviet adalah pemutar balik fakta yang mereka pakai dalam perang geng mereka. Ideologi Marxis adalah tabir asap. Joseph Stalin adalah seorang Yahudi yang berbicara dengan bahasa Yiddish dan menikah dengan wanita Yahudi. Dia didiagnosis sebagai paranoid histeris oleh seorang dokter yang dibunuh karena mengungkapkan ini. Dia memiliki rasa rendah diri yang kompleks karena hanya memiliki tinggi 5 kaki 1 inci dan memerlukan pijakan untuk tampil di depan publik. Dia membunuh istri keduanya pada tahun 1932 ketika istrinya tersebut menuduhnya melakukan genosida. Seperti Lenin, Yahudi lainnya yang meninggal karena sifilis, Stalin juga menyukai laki-laki dan perempuan. Ini adalah para bangkir Illuminati gila yang memegang kekuasaan. Stalin berada di bawah pengaruh Yahudi lainnya, Lazar Kaganovich, dan menikah dengan adiknya. Kaganovich memainkan paranoia Stalin untuk membunuh lebih dari 20 juta pemimpin, fungsionaris, dan tentara perwira Partai Komunis, terutama mereka yang menyadari perbuatan jahatnya. Stalin dan Kaganovich memburu emas para musuh mereka. Selama teror besar tahun 1934 sampai tahun 1938, para perwira NKVD mulai memakai simbol baru di lengan mereka, pedang dan ular. Ini melambangkan perjuangan orang Yahudi Kabalis melawan musuh mereka, tulis Lina. Tidak ada iblis menurut Talmud. Setan dan Tuhan bersatu dalam Yahweh. Pada puncak teror Stalin dan Kaganovich di tahun 1937 sampai tahun 1938, eksekusi mencapai 40.000 orang per bulan. Alexander Solzhenitsyn memperkirakan ada 1 juta orang yang dieksekusi dan 2 juta meninggal di kam-kam kematian. Literatur Naya Rosia memperkirakan jumlah kematian akibat pembunuhan, disebabkan kelaparan dan penganiayaan mencapai 147 juta orang,
5 juta orang per tahun untuk periode tahun 1918 sampai tahun 1938. Lina menunjukkan bahwa banyak yang tewas adalah perempuan dan anak-anak yang digolongkan sebagai musuh rakyat. Setelah semua mereka memakan biaya, yaitu pemakan yang tidak berguna di mata komunis. Kuburan massal besar mengelilingi kota-kota besar di Uni Soviet. Satu kuburan yang berisi 100.000 mayat ditemukan di Kuropati, 6 mil dari Minsk. Setiap malam dari tahun 1937 hingga Juni tahun 1941, NKVD menjajarkan orang-orang di sisi kuburan, dengan tersedak dan mata tertutup. Untuk menghemat peluru, para algojo mencoba membunuh 2 orang dengan 1 tembakan. Pada puncak teror, NKVD mulai melepaskan gas para orang-orang di dalam lori. Barat menganggap semua ini sebagai sesuatu yang normal. Bernard Shaw mengatakan bahwa negara memiliki hak untuk memusnahkan orang-orang yang tidak diinginkan. Duta Besar Amerika Serikat untuk Moskow, Joseph Davis, seorang Freemason, amat antusias terhadap acara persidangan publik. Uni Soviet kehilangan 35-45 juta orang lagi selama Perang Dunia Kedua. Sejarawan Nikolai Tolstoy mengklaim bahwa setengah dari mereka benar-benar dibunuh oleh kaum Bolshevik dan kesalahannya dilimpahkan pada Nazi. Selama kampanye melawan kontra-revolusioneris pada tahun 1949 sampai tahun 1952, 5 juta orang lainnya dibunuh. Selain peristiwa Holodomor tahun 1932, yang menewaskan 15 juta warga Ukraina, ada lagi kelaparan terorganisir yang terjadi di Ukraina pada tahun 1946 sampai tahun 1947 untuk melumpuhkan resistensi politik. Peristiwa ini membunuh 2 juta orang. 1 juta orang Rusia tewas atau terpapar radiasi pada tahun 1954 ketika komunis menguji senjata atom di Rusia. Pembunuhan massal satanik yang disponsori oleh Barat. Revolusi Bolshevik benar-benar terorganisir dan dibiayai oleh para bankir Illuminati, Schiff, Rockefeller, Warburg, dan lainnya, dan pemerintah Jerman, yang mereka kuasai. Anthony Sutton menemukan bahwa 95% dari teknologi Soviet berasal dari Amerika Serikat atau sekutu mereka. Dia mengatakan komunis tidak bisa berlangsung suatu hari pun tanpa bantuan Barat. Sementara berpura-pura untuk terlibat dalam Perang Dingin, Barat benar-benar memberikan miliaran dolar baik dalam bentuk bantuan militer langsung maupun subsidi ekonomi kepada Soviet. Bagaimana Anda dapat melakukan perang? 1/4 juta traktor yang diperlukan untuk kolektivisasi tanah para petani kulak. Dengan pendanaan dari Kuhn Loeb, 80 perusahaan Amerika Serikat berpartisipasi dalam membangun 3 pabrik traktor besar. Ini juga digunakan untuk membangun tangki-tangki. Di bawah perjanjian Rapallo yang ditandatangani pada April tahun 1922, konsorsium Jerman membangun berbagai amunisi di seluruh Uni Soviet. Krupp membangun tank dan kapal, pabrik pesawat, lokomotif dan selam di Leningrad dan Rostov. Pasukan Jerman berlatih taktik Blitzkrieg di tanah Rusia. Jelas bahwa Illuminati mensponsor kedua sisi setiap konflik. Tanpa aktivitas industri ini dan ekonomi bantuan, Uni Soviet akan gagal. Para politisi dan pemodal Illuminati Barat tidak berkedip sedikit pun selama eksekusi atau pengiriman 15 juta ke Gulag. Surat kabar mereka menyembunyikan informasi ini. Mereka sama bersalahnya dengan algojo NKVD, dan semua itu dilakukan seluruhnya dengan uang kita. Para elit keuangan Barat ingin menggunakan ekonomi kapitalisme pasar sebagai landasan dan komunisme sebagai palu untuk menguasai dunia dan sepenuhnya menundukkannya, tulis Lina. Akhirnya biaya pemeliharaan Uni Soviet menjadi penghalang, dan Rusia yang baru lahir, di bawah Freemason Yeltsin dan Putin.
Geng satanik dan pembunuh massal yang sama terus memerintah planet kita. Politisi kita adalah agen sadar atau tidak sadar mereka. Kita hidup di surga yang bobrok. Harga yang harus dibayar karena tidak membawa para monster ini ke pengadilan atas kejahatan seperti peristiwa 9/11 adalah bahwa mereka akan terus menghunjamkan kegilaan mereka pada umat manusia. Akankah tahun yang singkat mengarah ke komunisme? Sesuai jadwal, politisi boneka yang menjanjikan untuk menyelamatkan kita dari krisis yang disebabkan oleh boneka para bankir, menciptakan tatanan keuangan dunia baru. Nicolas Sarkozy dan Gordon Brown menyerukan arsitektur baru keuangan internasional untuk abad global, yang akan membentuk pemerintahan global Rothschild dengan kedok mereformasi dan mengatur pasar. Dalam sebuah artikel, The Joseph Principle and Crisis Economics, Cal Teichriep, periset petani muda Manitoba mengatakan bahwa manipulasi bencana untuk membentuk ulang masyarakat dapat ditelusuri kembali ke zaman Alkitab. Joseph, salah satu yang pertama dalam pengadilan Yahudi, paling dikenal untuk memprediksi 7 tahun kelimpahan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Dia kurang dikenal dalam menggunakan siklus bisnis ini untuk mendirikan komunisme. Semua tanah yang diolah di Mesir menjadi milik kerajaan, dan orang-orang bertani untuk raja, memberinya 1/5 dari hasil produksi. Teichriep, seorang Kristen yang taat, menulis, dalam Kejadian 4-7, Joseph, orang kedua di pemerintahan untuk memperingatkan Mesir Firaun, akan datangnya kelaparan, dan persediaan untuk membantu rakyat melewati menyiapkan gandum masa krisis. Ketika kelaparan melanda negeri itu, orang-orang datang kepada Joseph untuk membeli stok pangan. Transaksi sederhana dibuat. Warga menggunakan mata uang nasional untuk membeli gandum. Cal Teichriep, dalam ayat 14 dan 15 kita menemukan perkembangan yang tidak biasa. Setelah gandum dibeli, Joseph dengan sengaja menahan uang tersebut, membuatnya tidak beredar kembali ke dalam ekonomi lokal. Hasilnya, seperti yang telah dapat diduga, adalah bencana bagi masyarakat, krisis ekonomi. Menurut King James Version, uang itu hilang, ayat 15, dan di New International Version mengatakan bahwa uang itu habis. Mesir mengalami deflasi yang disengaja, yang disponsori oleh pemerintah di tengah-tengah bencana alam. Uang terpuruk, perlu makan, apa yang dilakukan warga? Mereka membawa ternak mereka kepada Joseph untuk ditukar dengan biji-bijian, ayat 16-17. Sebagai masyarakat agraris, peternakan mewakili dasar industri rakyat. Oleh karena itu, menempatkan kekuatan ini di tangan pemerintah, kegiatan komersial rakyat secara efektif menjadi terhapuskan. Dalam menghubungkan rangkaian peristiwa ini dengan yang lainnya, beberapa bertanya kepada saya, mengapa orang-orang tersebut tidak memakan hewan ternak saja bukan biji-bijian? Tidak ada pendingin. Dan meskipun orang-orang dapat mengeringkan daging, namun untuk penggunaan jangka panjang, biji-bijian akan menjadi sumber makanan yang paling berharga dan stabil selama musim kemarau. Sekarang orang-orang tidak memiliki uang ataupun ternak, dan setahun kemudian mereka sudah kehabisan makanan. Perlu diingat, semua ini dimulai melalui perusakan sistem mata uang. Manipulasi uang bisa dibilang metode yang paling ampuh di luar perang, untuk digunakan mengatur ulang struktur masyarakat. Apakah saya menunjukkan bahwa krisis kita saat ini akan digunakan sebagai pengungkit untuk merancang ulang dunia barat? Kemungkinan besar demikian. Perhatikan apa yang dikatakan Bapak Ekonomi Modern, John Maynard Keynes, pada tahun 1919. Tidak ada cara yang lebih halus dan lebih pasti untuk menjungkirbalikkan dasar masyarakat selain dengan melanggar susila mata uang. John Maynard Keynes, The Economic Consequence of the Peace, tahun 1919. Model ekonomi Keynes adalah model yang telah kita gunakan sejak akhir Perang Dunia II. Secara kasar,
Ia adalah gagasan bahwa pemerintah dapat merangsang ekonomi melalui pengelolaan tingkat suku bunga inti kredit dan utang, program perpajakan, dan program insentif lainnya yang diinstitusikan oleh negara. Meskipun kutipan di atas ditujukan terutama pada tindakan inflasioner, kesimpulan yang sama dapat dibuat tentang pengungkit deflasioner. Ketika bankir asing mengontrol keuangan negara, pasti negara menjadi identik dengan para bankir tersebut. Negara adalah publik dalam nama saja. Inilah wajah sebenarnya dari komunisme. Kakek Yahudi Obama. Jika Anda mencari di Google, Presiden Yahudi pertama Amerika, Anda akan mendapatkan link ke banyak publikasi Yahudi keveling tentang bagaimana Barack Obama disponsori oleh Yahudi dan salah satu dari kita. Ini mungkin benar secara harfiah. Saya duga ayah ibunya, Stanley Dunham, adalah Yahudi. Ibu Obama Stanley Dunham jelas terlihat dan bertindak seperti seorang Yahudi komunis. Ibu mertua pertama saya adalah salah satunya. Seperti yang telah kita lihat, modus operandi dari kultus setan Sabbatean Frankis Illuminati adalah dengan kawin dan meniru semua agama, ideologi, dan kebangsaan lain. Kakek Reinhard Heydrich adalah Yahudi. Kakek Hitler adalah seorang Yahudi. Ibu Churchill adalah setengah Yahudi. Sonia Sotomayor melenggang sebagai seorang Latina tapi ibunya Yahudi. Bukan hanya para aktor Yahudi di Hollywood yang mengubah nama dan persona mereka. Tujuannya adalah kekuasaan. Dengan mengontrol semua pihak, mereka menciptakan perpecahan, kekacauan, dan perang. Pada akhirnya tujuannya adalah untuk menghancurkan peradaban Barat dan mendatangkan tatanan dunia baru komunis, ada yang mengatakan Yahudi. Menyebut Barack Obama sebagai Presiden Yahudi pertama Amerika adalah sebutan yang tidak benar. Banyak presiden lainnya dikabarkan memiliki darah Yahudi, Theodore Roosevelt, FDR, Truman, Eisenhower, Johnson, dan Bush adalah beberapa di antaranya. Jadi, tidak mengherankan untuk membaca di Wikipedia bahwa Stanley Dunham, nama 24R salesman furnitur kelas Stanley seorang bawah dari Kansas terkait dengan Stanley Dunham 6 Presiden Amerika Serikat. Sepupu jauh Stanley Armour Dunham termasuk 6 Presiden Amerika Serikat, James Madison, Harry Truman, Lyndon Johnson, Jimmy Carter, George H.W. Bush, dan George Walker Bush. Melalui nenek moyang yang sama, Marin Duval, Stanley Dunham berhubungan dengan mantan Wakil Presiden Dick Cheney, sepupu ke-8. Melalui nenek moyang yang lain, Hans Gutknecht, Stanley Dunham adalah sepupu keempat Presiden Harry S. Truman. Berbeda dengan suaminya, Madeleine Payne Dunham yang non-Yahudi tidak terkait dengan presiden manapun. Wikipedia menuliskan mengenai anteseden Irlandia Stanley, namun saudara Yahudi saya tidak membenarkannya. Petunjuk lainnya, Ibu Stanley Ruth, nama Yahudi yang umum, Lucille Armour bunuh diri ketika Stanley berusia 8 tahun. Ayahnya meninggalkan dia dan saudaranya kepada kakek nenek mereka. Apa yang akan menyebabkan ibu dua anak ini bunuh diri? Sebagai salesman furniture, Stanley digambarkan sebagai suka berteman, ramah, dan sabar. Stanley Dunham dan istrinya Madeleine, bukan orang Yahudi, mengangkat Barack sejak usia 10 tahun di Honolulu pada 1970-an. Meskipun Madeleine tidak memiliki gelar sarjana, ia menjadi wakil presiden bank. Madeleine dan Stanley jelaskan sebagai metodis. Tapi Barack dibesarkan sebagai Unitarian yang seperti Freemasonry dan Yahudi, tidak memerlukan anggota lainnya untuk percaya pada Tuhan. Ini adalah pijakan lain untuk NWO. Ibu Obama, Stanley menjadi komunis dan memerangi kemapanan, dan tidak menyadari bahwa komunis adalah kemapanan. Dia mengizinkan seorang komunis yang bobrok, Frank Davis, untuk mengambil gambar vulgarnya, yang tersedia di internet. Davis membual telah tidur dengan perempuan kulit putih dan beberapa percaya bahwa Davis adalah ayah kandung Obama.
Tentu Barack Obama tidak membuang-buang waktu untuk meninggalkan ibu dan anak tersebut. Stanley N. adalah wanita Yahudi idealis yang mendapat gelar PhD dan bekerja untuk ayah Timothy Geithner di Indonesia pada Elite Ford Foundation. Beberapa menduga dia merangkap bekerja untuk CIA. Pilihan Rothschild. Minat saya pada anteseden Obama telah terusik oleh DVD baru Texmar tentang Barack Obama yang disebut sebagai pilihan Rothschild. Dikemas dengan khotbah kuno, DVD ini menunjukkan secara meyakinkan bahwa peran Barack Obama adalah untuk membuat Amerika menjadi tatanan dunia Yahudi. Siapa saja yang ingin memahami tentang antisemitisme tidak perlu mencari jauh-jauh selain menyaksikan video ini yang saya sarankan untuk orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Merupakan sesuatu yang memalukan bahwa Amerika hanya memiliki segelintir pembela berani dan efektif seperti Tex Mars. Meskipun orang Yahudi berjumlah tidak lebih dari 2,5% dari populasi Amerika Serikat, Mars menunjukkan bagaimana orang-orang Yahudi dan Israel mendominasi bisnis dan pemerintahan, belum lagi hiburan yang merusak orang Amerika. Krisis kredit baru-baru ini digambarkan sebagai pencurian langsung dari pembayar pajak Amerika Serikat oleh para bankir Yahudi. Meskipun saya menganggap diri saya fasih pada subjek tersebut, video ini berisi banyak informasi baru. Misalnya saya tidak menyadari bahwa seluruh pemimpin kulit hitam Amerika adalah pangeran Hall Mason seperti Barack Obama, dan oleh karena itu mereka adalah instrumen dari bankir Yahudi Illuminati. Daftar ini mencakup Gubernur N.Y. David Paterson, Jesse Jackson, Eldridge Cleaver, Louis Farrakhan, Al Sharpton, Andrew Yang, Julian Bond, Kwesi Mfume, dan penghibur seperti Count Basie dan Nat King Cole. Yahudi Illuminati adalah satanis yang berkembang biak dengan generasi satanis dari latar belakang lain dan meniru setiap agama, ras, atau kebangsaan. Obama adalah Kristen, seorang Muslim dan bahkan seorang Yahudi. Ia adalah Indonesia, Kenya, dan Amerika. Dia hitam dan putih. Dia adalah pemimpin yang sempurna untuk dunia baru tanpa ras, bangsa, dan agama. Bahkan, ia mewakili kekuatan satanik asing, Illuminati, yang bertekad untuk secara bertahap memperbudak manusia. Illuminati telah merebut kepemimpinan Yahudi dengan cara yang sama seperti mereka telah merebut kepemimpinan orang-orang kulit hitam, orang-orang Kristen, orang Amerika dan Eropa pada umumnya. Kita semua sama-sama bersalah. Mengubah dunia. Ini adalah tragedi yang telah mengooptasi impuls kolektif dan idealis manusia oleh para bankir Illuminati dan digunakan untuk meningkatkan kekuasaan dan kekayaan mereka. Kesetaraan dan keadilan sosial adalah tipu muslihat untuk menutupi agenda mereka yang sebenarnya, penurunan status umat manusia menjadi konsumen pekerja pemalas. Sekarang, mereka mengambil ras, agama, identitas nasional, dan gender kita. Akhirnya mereka akan mengambil kebebasan dan properti kita. Mungkin suatu saat, ketika telah terlambat, kita akan memahami pesannya. Keterpelesetan Obama menunjukkan warna aslinya. Selama kampanye pemilu 2008, Barack Obama menyebabkan kegemparan karena terpeleset lidah. Amerika ingin ditipu tetapi mereka menuntut tingkat kompetensi tertentu. Mereka tidak ingin kebenaran yang nyata untuk dilemparkan ke wajah mereka. Pernyataan Obama itu menimbulkan gejolak karena ia membiarkan topengnya tergelincir dan menunjukkan perasaan dia yang sebenarnya. Dia adalah komunis. Ayah dan ibunya adalah komunis dan dia bangga dengan warisan tersebut. Kami menerima gagasan bahwa komunisme adalah pemberontakan kelas pekerja untuk kepemilikan publik dan keadilan sosial. Itu hanya window dressing untuk menampilkan idealis, orang bodoh yang berguna. Komunisme adalah tirani pemerintah yang dirancang oleh para bankir Illuminati yang berbasis di London untuk menyerap seluruh kekayaan di bawah tabir kepemilikan publik. Beberapa bentuk komunisme akan menjadi wajah dari tatanan dunia baru. Menghuraikan ucapan Obama.
Illuminati sedang membentuk ulang kemanusiaan dengan menghancurkan 4 pilar identitas manusia, ras, agama, bangsa, dan keluarga. Ia juga adalah platform komunis. Pernyataan Obama menyerang orang-orang yang menolak program rakus dan jahat ini. Ini adalah apa yang dilakukan oleh komunis dan sosialis dan liberal sebagai sebuah refleks. Mereka perlu merendahkan orang yang berpegang teguh kepada Tuhan, negara, warisan, dan keluarga mereka. Berikut adalah apa yang dia katakan, Anda pergi ke kota-kota kecil di Pennsylvania ini, dan seperti banyak kota-kota kecil di Midwest, pekerjaan sekarang telah hilang sejak 25 tahun dan tidak ada yang menggantikan mereka. Dan tidak mengherankan jika kemudian mereka mendapatkan kepahitan, mereka berpegang teguh pada senjata, atau agama, atau antipati kepada orang-orang yang tidak menyukai mereka atau sentimen anti-perdagangan atau sentimen anti-imigran sebagai cara untuk menjelaskan rasa frustrasi mereka. Obama menggambarkan agama sebagai prasangka irasional yang diberi makan oleh frustrasi ekonomi. Antipati terhadap orang-orang yang tidak menyukai mereka, mengacu pada perilaku cinta sesama jenis dan aktivis feminis yang menghancurkan institusi keluarga. Anti-imigran atau sentimen anti-perdagangan, mengacu pada kebijakan yang melindungi karakter nasional atau rasial. Senjata mengacu pada kebutuhan untuk membuat orang-orang ini tidak berdaya. Obama berhasil menyentuh semua basis. Sebuah pidato presiden membuat Amerika percaya ada kesempatan untuk perubahan demokratis. Tidak ada. Ini harusnya dapat dilihat dengan jelas ketika terjadi keputusan Kongres saat publik memberikan Demokrat mandat untuk mengakhiri Perang Irak. Apa yang terjadi sebaliknya? Bush mengirim lebih banyak pasukan. Jelas Perang Irak akan berakhir bukan ketika Demokrat atau orang masyarakat mengatakannya harus demikian, tapi ketika para bankir Illuminati memutuskan akan menghentikannya. Kondisinya sama dengan Perang Vietnam. Obama berkampanye pada mandat untuk perubahan. Tapi kita tahu sekarang, ia mempertahankan Menteri Pertahanan Bush, Robert Gates, dan memerintahkan penyerangan di Afghanistan. Kebohongan Clinton. Ketergelinciran Hillary Clinton tentang menghindari penembak jitu di Bosnia menyebabkan kegemparan dengan alasan yang sama. Itu merupakan pengingat bahwa kandidat tersebut sedang mengatakan kebohongan besar dan bahwa proses tersebut adalah sebuah sandiwara. Ketika ditanya bagaimana dia bisa menentang perdagangan bebas ketika suaminya mengeluarkan jutaan dolar untuk melobi hal itu, dia hanya tertawa dan mengangkat bahu. Tertangkap basah lagi. Lihatlah pilihan yang telah diberikan Illuminati kepada masyarakat Amerika. Seorang komunis hitam, wanita pecinta sesama jenis, pembohong, dan sebuah fosil yang mewakili kelanjutan dari kebijakan bencana pemerintahan Bush. Yang mewakili sebagian besar pekerja keras dan jujur Amerika. Yang benar-benar mewakili perubahan, tidak ada satupun. Obama terkait dengan Bush dan juga Cheney. Kapan masyarakat Amerika akan menyadari bahwa Illuminati menghancurkan negara mereka dan merendahkan dan mengejek dan membunuh mereka? Kapan mereka merendahkan mereka, akan menyadari bahwa 9/11 itu dilakukan oleh Illuminati, bahwa para pemimpin mereka dan media massa mengkhianati mereka. Kapan mereka akan menyadari demokrasi Amerika Serikat telah dibajak? Ketika mereka menyadarinya, masyarakat Amerika digiring ke jalan dengan senjata. Dan itulah arti dari perang melawan teror yang sebenarnya. Menciptakan negara polisi untuk menekan orang Amerika yang kemudian akan disebut teroris. Saat itulah tentara dan polisi harus bertanya, kepada siapa loyalitas mereka sebenarnya? Kepada para pemuja setan berbasis asing yang menjalankan pemerintah atau kepada warga mereka? 4 sejarah tersembunyi mengapa para bankir suka akan pihak kiri. Cerep Spiridovich adalah seorang jenderal SAR yang memerangi Bolshevik pada revolusi Rusia tahun 1917. Pada tahun 1926,
Ia menerbitkan sebuah buku berjudul The Secret World Government yang menunjukkan bagaimana rencana Rothschild untuk tirani dunia mendominasi sejarah modern. Fakta bahwa The Secret World Government secara umum dianggap sebagai sayap kanan dan anti-Semit merupakan sesuatu yang menginformasi. 1. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah dicuci otak dan ditumbangkan oleh konspirasi Rothschild. 2. Ini menunjukkan mengalihkan perhatian dari ancaman yang sesungguhnya bagaimana isu palsu antisemitisme terhadap umat manusia. 3. Ini menjelaskan arti sebenarnya dari kegilaan sayap kanan dan mengapa kiri adalah alat para bankir. Contoh Perang Saudara Amerika Serikat. Bandingkan penjelasan perang ini dalam The Secret World Government dengan A People's History of the United States oleh Howard Zinn, seorang kiri Yahudi yang tidak bisa mengucapkan kata Rothschild. Cerep Spiridovich mengutip wawancara dengan Kanselir Jerman Otto von Bismarck pada tahun 1876. Bismarck menjelaskan bahwa Rothschild yang menguasai Eropa takut Amerika Serikat akan merdeka dari mereka jika ia tetap menjadi satu bangsa. Mereka meramalkan keuntungan yang luar biasa jika mereka bisa menukarkan dua negara demokrasi lemah yang berhutang kepada pemodal Yahudi dengan negara republik yang percaya diri dan mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu mereka memerintahkan utusan mereka untuk mengeksploitasi pertanyaan perbudakan, dan dengan demikian untuk menggali jurang antara dua bagian dari republik tersebut. Illuminati menggunakan Knights of the Golden Circle, Masonik, dibentuk pada tahun 1854 oleh George W. L. Bickley, untuk menyebarkan ketegangan rasial dengan membuat masalah perbudakan. Anggotanya termasuk pembunuh Lincoln, Wilkes Booth, Presiden Konfederasi Jefferson Davis, dan penasihatnya Judah P. Benjamin, Sekretaris Perang Konfederasi, seorang agen Rothschild. Rencananya adalah untuk membagi Amerika Serikat antara Inggris yang dikendalikan oleh Lionel Rothschild dan Prancis, yang dikendalikan oleh James Rothschild. Prancis mengambil alih seluruh bagian selatan, sementara Kanada mencaplok utara yang dikalahkan. Pada tahun 1863, Prancis dan Spanyol menyerang Meksiko dengan 30.000 tentara. Negara konfederasi yang diperangi menawarkan Louisiana dan Texas ke Prancis sebagai imbalan atas bantuannya. Inggris dan Prancis siap untuk memadamkan Republik Muda tersebut tetapi terhalang oleh Rusia, satu-satunya kekuatan Eropa yang belum diperbudak oleh Rothschild. Tsar Alexander II mengirim armadanya ke New York dan San Francisco dan menyatakan bahwa serangan terhadap Lincoln akan menjadi serangan terhadap Rusia. Sementara Lincoln menciptakan greenback dolar untuk membiayai perang dan melepaskan diri dari hutang kepada pemodal asing. Mereka memahami bahwa Amerika Serikat akan melarikan diri dari cengkeraman mereka, kata Bismarck. Kematian Lincoln dapat diciptakan. Tidak ada yang lebih mudah daripada menemukan orang fanatik untuk melakukan penyerangan. Bandingkan hal ini dengan Howard Zinn yang meskipun sosialis, tidak menyebutkan pemodal Eropa. Bukunya adalah opera sabun eksploitasi terhadap orang miskin. Dia menggambarkan perang saudara sebagai benturan elit kapitalis yang bertentangan. Para elit utara ingin ekspansi ekonomi. Kepentingan budak menentang semua itu. Sekali lagi, pemerintah Amerika harus mempertahankan wilayah nasional, pasar, dan sumber daya yang sangat besar. Dengan kata lain, kapitalisme dan bukan Rothschild Illuminati menyebabkan perang keji ini yang harganya 500.000 nyawa tentara dan 8 miliar dolar. Apakah mengherankan jika para bankir tersebut, yang merupakan pendiri sesungguhnya, mencintai kiri? Apakah mengherankan mereka mengisi universitas kita dengan para Marxis dan feminis, yang tidak pernah mempertanyakan mengapa mereka mendapatkan gaji besar jika mereka benar-benar menentang pendirian tersebut. White paper lainnya adalah Noam Chomsky yang menisbahkan segala kejahatan kepada kapitalisme dan imperialisme Amerika. Sejauh yang saya tahu, ia tidak pernah menyebutkan Rothschild, Illuminati,
Dewan Hubungan Luar Negeri, atau tatanan dunia baru. Dia berpura-pura bahwa Oklahoma City dan peristiwa 9/11 bukan merupakan pekerjaan orang dalam. Kita akan menghapus ingatan manusia semua fakta dari abad sebelumnya yang tidak kita inginkan, kata protokol orang-orang bijak Zion. Dan hanya meninggalkan orang-orang yang menggambarkan semua kesalahan pemerintah Goyim. Masalahnya bukan kapitalisme Amerika, tapi kontrol kredit bangsa oleh sekelompok kecil kartel internasional swasta. Kelompok internasional ini berada di belakang imperialisme Barat dan setiap perang. Pemerintahan besar versus paradigma bisnis besar mengalihkan perhatian dari bankir Illuminati yang menjalankan keduanya. Paradigma ini menempatkan kesalahan pada kapitalisme dan Amerika Serikat, yang telah berada di bawah kendali Illuminati untuk setidaknya 1 abad. Ia mengajarkan setiap generasi baru untuk terpisah dengan negara mereka dan berdemonstrasi menentang perusahaan bebas, sehingga membantu para bankir memajukan rencana komunis mereka. Antisemitisme. Antisemitisme adalah taktik lain untuk mengalihkan perhatian dari rencana Rothschild bagi tirani dunia. Cerep Spiritovich menyimpulkan, menurut Bismarck, perang saudara mengerikan di Amerika telah dicanangkan oleh konspirasi Yahudi, dan Abraham Lincoln pahlawan terpuji nasional Amerika Serikat tewas oleh tangan tersembunyi yang sama yang menewaskan 6 Tsar Romanov, 10 raja, dan sejumlah menteri hanya dengan tujuan agar lebih mudah membuat bangsa mereka berdarah. Dia tidak berbicara tentang orang-orang Yahudi pada umumnya, tetapi hanya mereka yang memajukan agenda Illuminati Rothschild. Bukunya mengecualikan orang-orang Yahudi yang baik, dan mengakui bahwa banyak non-Yahudi telah terbawa dalam aliran tersebut. Orang-orang Yahudi harus menenggelamkan ke laut para satanis yang merusak negara-negara di mana mereka mendapatkan suaka, tulis kata pengantar tersebut. Orang bukan Yahudi harus menghindar dari setiap Yudas yang menerima suap dari orang-orang Yahudi bankir dan agen mereka, B'nai Brit dan lainnya, menangkis tantangan ini dengan menyatukan Rothschilds dengan semua orang Yahudi. Jadi mereka mengubah sebuah isu politik, budaya, dan ekonomi menjadi isu rasial yang dapat diberhentikan dengan menyebutnya sebagai prasangka. Konspirasi satanik para bankir adalah sumber antisemitisme. Semakin cepat dan banyak orang Yahudi menentangnya, semakin cepat antisemitisme akan hilang. Kesimpulannya, seorang fanatik sayap kanan seperti Cerep Spiritovich adalah orang yang menjunjung kebebasan individu dan kemandirian, keluarga, bangsa, ras, dan Tuhan. Cita-cita nyata dari masyarakat kita adalah hal-hal yang perlu dihancurkan oleh Illuminati. Kelas yang berkuasa telah ditipu untuk percaya bahwa mereka sedang membangun sebuah dunia baru. Sebenarnya mereka sedang mewujudkan perbudakan mental, spiritual, dan mungkin fisik umat manusia.